Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi 120. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita Jalan Lurus Akidah, tentunya live interaktif bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Ray Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salam dan salam semoga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV, untuk Anda yang tidak dapat menyaksikan secara langsung acara live interaktif ini, juga dapat mendengarkan melalui relay radio yang tergabung di Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MDFM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, lantas Radio Madinah Cirebon dan Radio Mas FM Solo. Dan untuk berpartisipasi, bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini, Jalan Lurus Akidah, bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687. Dan sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, alhamdulillah telah ada bersama kita di studio Jember Fatwa TV. Pemateri kita pada kesempatan ini, Ustadz Dr. Abdullah Ray Hafizahullah Ta'ala, merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum Ustadz? Alhamdulillah, kaifa antum? Bi khair, alhamdulillah. As'alullah taufiq lil jami'. Wa iyyakum Ustadz. Iyyakumullah. Ustadz, sebagaimana biasa Ustadz, di pembukaan ini kita minta berupa nasihat Ustadz. Ya. Tafadhol. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dan memuji Allah yang masih memberikan kepada kita kenikmatan. Tentunya yang paling besar dan yang paling agung adalah nikmat hidayah dan juga taufik menempuh jalan yang lurus ini. Allah SWT mengatakan di dalam kitabnya, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami menjadikan sebagian orang-orang yang zalim menguasai sebagian yang lain dengan sebab apa yang mereka perbuat. Ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya di antara sebab Allah SWT menguasakan kepada kita orang-orang yang zalim, sebabnya adalah karena kezaliman yang kita lakukan. Dengan sebab kezaliman kita, dengan sebab dosa-dosa kita, maka akhirnya Allah SWT menghukum kita dengan menjadikan orang-orang zalim yang lain menguasai diri kita. Dan ini menunjukkan bahwasanya apabila seseorang ingin dikuasakan kepadanya orang-orang yang adil, maka adalah dia memulai memperbaiki dirinya sendiri. Kita memulai memperbaiki masyarakat. Bagaimana supaya mereka jauh dari kezaliman, dan kezaliman di sini mencakup
kezaliman seseorang kepada Allah. Seperti misalnya kezaliman yang paling besar yaitu melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka kita harus bersihkan masyarakat dan juga rakyat dari kezaliman yang paling besar, yaitu kezaliman kepada Allah, menyekutukan Allah. Termasuk di antara kezaliman adalah bid'ah di dalam agama. Ibadah-ibadah yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini adalah sebuah kezaliman, karena orang yang membuat bid'ah di dalam agama dan memandang itu adalah sebuah kebaikan, maka dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah. Berarti ada sesuatu yang belum beliau sampaikan. Bukankah ini adalah sebuah kezaliman? Termasuk di antara kezaliman adalah dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dengan melakukan dosa besar, dia akan termudarati di dunia dan menyebabkan dia terancam dengan siksaan Allah SWT. Maka ini juga termasuk kezaliman. Sehingga kalau kita memang ingin dikuasakan kepada kita orang-orang yang adil, maka hendaklah kita memulai memperbaiki diri kita sendiri. Kita sebarkan tauhid di tengah-tengah masyarakat. Kita sebarkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Kita ingatkan mereka dari dosa-dosa besar. Intinya kita dakwah. Dan kita berusaha untuk mengislah dari bawah, maka insya Allah biidznillah, kalau kita memulai dengan memperbaiki diri kita sendiri, semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita dengan para orang-orang yang menguasai atau orang-orang yang menguasai kita dengan keadilan. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian, maka kalian akan diberikan penguasa. Kalau kita memegang dan berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, maka Allah akan memberikan anugerah kepada kita dengan para penguasa yang mereka akan menegakkan keadilan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan atas nasihat di pembukaan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kembali kita mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio untuk berpartisipasi, bisa menghubungi nomor 0331 544687, 0331 544687. Ya, boleh kita bacakan soal pertama Ustaz yang telah masuk dari Ibu Dwi Wulandari di DKI Jakarta, Ustaz. Ya, Ustaz, saya member dari grup di Rosa Islamiyah. Dari materi tentang beriman kepada malaikat, di sana dijelaskan mengenai malaikat turun ke bumi menjaga anak Adam secara bergantian di waktu subuh dan asar. Dan ketika ditanya oleh Allah sedang apa hambanya, malaikat menjawab sedang sholat. Tapi Ustaz, untuk wanita yang haid, amal apa yang bisa dilakukan? Tentunya seorang wanita yang haid, dia mendapatkan uzur. Ya, dia tidak melakukan sholat karena memang ada uzur yang menghalangi dia untuk melakukan sholat. Dan Allah SWT maha mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang memiliki uzur dan siapa di antara mereka yang tidak memiliki uzur kemudian dia meninggalkan sholat. Dan wanita yang haid memang dia adalah seorang yang diharamkan bahkan untuk melakukan sholat ketika dalam keadaan haid. Maka Allah SWT tidak akan menyia-nyiakan yang demikian. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin.
Sungguhnya Allah SWT tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita memang punya niat, ya, seandainya ana dalam keadaan suci, maka saya akan melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Semoga kita mendapatkan pahala niat tersebut. Ya, adapun mengganti dengan amalan-amalan tertentu dengan harapan bisa mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis, Allahu a'lam, di sana tidak ada ya. Tapi yang penting kita memiliki niat. Ya, memiliki kesungguhan, memiliki niat di dalam hati kita. Seandainya ana dalam keadaan suci, niscaya ana akan bersama mereka, yaitu orang-orang yang menegakkan sholat di waktu subuh, di waktu asar, dan di sholat-sholat yang lain di antara sholat 5 waktu. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, soal berikutnya kita bacakan Ustaz dari Ibu Sonia, Ya. dari Kalimantan Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, di keluarga ana ada tradisi perayaan ulang tahun. Hari ini ibu saya ulang tahun. Saya tidak mau mengucapkan dan juga tidak mau merayakan. Namun ibu ana bersedih Ustaz. Di satu sisi ana takut dosa, di sisi lain ana pilu melihat ibu ana. Akhirnya ana ucapkan selamat ulang tahun pada ibu. Ustaz, apakah ucapan ini tasabuh yang dapat mengantarkan kepada kufuran Ustaz? Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya perayaan ulang tahun ini bukan berasal dari Islam ya. Ini adalah kebiasaan yang berasal dari selain Islam. Oleh karena itu seorang muslim jangan sampai dia meniru dan menyerupai kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk mereka. Dan maksudnya di sini bukan berarti kalau seseorang merayakan perayaan ulang tahun kemudian dia keluar dari agama Islam, bukan ya. Tapi termasuk mereka maksudnya adalah termasuk orang yang mengikuti jalan mereka, yaitu kebiasaan mereka dan adat mereka. Maka seorang muslim ya dituntut untuk bangga dengan agamanya dan melaksanakan agamanya dengan sebaik-baiknya, dan ketahuilah bahwasanya agama yang dia peluk ini adalah agama yang sempurna. Tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan di dalam agama kita, dan tidak ada kejelekan yang menghantarkan seseorang kepada neraka kecuali sudah diingatkan. Ya, kalau misalnya yang terjadi adalah ibu yang berulang tahun, meskipun dia adalah ibu kita sendiri atau keluarga kita sendiri, tidak boleh kita mengucapkan selamat hari raya, selamat ulang tahun kepada beliau. Ya, adapun kesedihan yang terlihat dari raut wajah beliau, maka ini jangan sampai mempengaruhi keimanan kita. Kemudian kita mengucapkan selamat karena kita melihat kesedihan beliau. Kita harus bersabar. Dan kalau bisa kita ingatkan bahwasanya seorang muslim justru ketika dia semakin bertambah umur, maka harus semakin takut kepada Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Karena ketika dia bertambah, maka dia semakin mendekati ajalnya. Maka inilah yang seharusnya menjadi perhatian bagi masing-masing dari kita. Bukan justru malah melakukan perkara-perkara yang di situ dilarang di dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas penjelasannya. Dan untuk menghadiri juga nggak boleh Ustaz ya. Diundang kita hadirin juga nggak boleh berarti. Menghadiri perayaan ulang tahun tersebut tidak boleh. Nggak boleh. Mengucapkan tidak boleh, menghadiri juga tidak boleh. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Baik, sekarang kita kembali mengajak untuk pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio untuk bertanya langsung, bisa menghubungi nomor 0331 5446 087.
Baik, soal berikutnya Ustaz dari Bapak Eko Sugianto di Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas. Ya, Ustaz mau Daerah tanya. antum ini? Tidak Ustaz, Sumatera Bukan. Utara Ustaz. Masalah. Ini Ustaz dari Sumatera Utara tadi. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah bunuh diri termasuk takdir Allah? Ya. Allah SWT mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Apa yang terjadi di permukaan bumi adalah ciptaan Allah. Zatnya maupun apa yang mereka lakukan. Zat kita yang menciptakan adalah Allah, dan apa yang kita lakukan juga merupakan ciptaan Allah. Allah SWT mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah dialah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan Nabi SAW mengatakan innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'atah. Allah SWT dialah yang menciptakan orang yang melakukan, yaitu pelakunya, dan juga apa yang dia lakukan. Orang yang melakukan bunuh diri yang menciptakan adalah Allah. Perilaku dia yaitu membunuh dirinya sendiri, maka ini juga ciptaan Allah. Allah SWT yang mentakdirkan. Allah yang sudah menulisnya 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan bumi. Dan bukan berarti itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah. Ya, apa yang Allah takdirkan ada di antaranya yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan ada di antaranya yang tidak dicintai oleh Allah. Maksiat ditakdirkan oleh Allah, tapi Allah SWT tidak mencintai kemaksiatan. Dan bunuh diri ini termasuk kemaksiatan. Jiwa kita ini adalah milik Allah, dan tidak boleh memisahkan antara nyawa dengan raganya kecuali dengan izin Allah, yaitu kecuali dengan apa yang Allah bolehkan. Nah, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu di antara 3 perkara. Di antaranya adalah seorang yang muhsan dan dia berzina, atau orang yang membunuh dengan sengaja, orang yang murtad dari agamanya. Ini perkara-perkara yang membolehkan. Selain daripada itu maka tidak boleh. Termasuk diantaranya adalah membunuh diri sendiri. Maka ini sebuah dosa besar. Telah datang di sana ancaman bagi orang yang membunuh dirinya sendiri. Yang jelas ini adalah ditakdirkan oleh Allah, tapi bukan berarti itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang muslim yang beriman dengan takdir Allah, maka dia bersabar atas musibah yang terjadi. Adapun bunuh diri, maka ini bukan sebuah jalan keluar, ya, dan jalan untuk mencari pemecahan. Bahkan ini adalah akan menambah permasalahan yang baru. Seseorang keluar dari sebuah permasalahan yang ringan, justru malah dia akan masuk pada permasalahan yang lebih besar, yaitu azab Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, berkaitan dengan orang yang bunuh diri tersebut, Ustaz, apakah ada pengaruhnya dengan dosa dia sampai dia bunuh diri, itu bagaimana Ustaz? Sebab dia bunuh diri, apakah ada pengaruh dengan dosa dia? Maksudnya karena dia berdosa kemudian akhirnya dia bunuh diri. Ya demikian. Dikatakan bahwasanya as-sayyi'ah tad'u ukhtaha. Yang namanya dosa itu mengajak dosa yang lain. Dosa yang lain. Biasanya demikian. Ya, sebuah dosa itu mengajak dosa yang lain. Yang sebelumnya mungkin dia minum minuman, ya, kemudian atau sebelumnya dia sering berzina dan seterusnya. Akhirnya ketika dia ada permasalahan, ya, terkena musibah dan seterusnya, dia ingin membunuh dirinya sendiri. Itu namanya dosa itu bersaudara. Kalau sudah dilakukan oleh seseorang, maka dia akan mengajak, tolong saudara saya juga dilakukan. Gitu. Itu. Makanya sebuah dosa ini mengajak dosa yang lain supaya dilakukan oleh pelakunya. Nas'alullah as-salama wal afiyah.
Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga bisa dipahami. Baik, sudah ada yang terhubung penelpon Ustaz, kita coba angkat Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara tidak asing lagi Ibu Rosmini. Silakan Ibu Rosmini di Oh Pacitan. iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya selalu bertanya yang yang kecil-kecil, tapi saya Masya Allah. dari ilmunya. Insya Allah bermanfaat Ibu. Iya, amin, insya Allah. Ya. Begini Ustaz, kalau kita itu kadang kumpul sama teman atau sama saudara. Ya. Terus ada saudaranya yang satu atau tetangganya atau bagaimana itu ada yang sakit, pamannya, atau yang di rantauan sedang sakit, kemudian ya membicarakan keadaannya sekarang tak kerja, terus mau pulang, terus gimana gitu. Itu termasuk apa? Termasuk hibah. Memang keadaannya seperti itu. Apa termasuk namimah? Terus kalau tamimah itu yang bagaimana, Ustaz? Ya. Nah, kami ingin tahu kalau seperti itu apa kita berdosa harus mohon maaf kepada yang bersangkutan atau bagaimana? Saya gimana? Ya, terima kasih jawabannya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmini. Silakan Ustaz. Ya. Ghibah sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci. Ini pengertian ghibah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kalau kita kembali kepada definisi ini, kita lihat apakah ketika kita menyebutkan si fulan sakit, ini termasuk menyebutkan sesuatu yang dia benci? Tentunya tidak ya. Kita menyebutkan, mengabarkan tentang keadaan si fulan. Ya. Kemudian masalah apakah dia sekarang keadaan dia adalah tidak kerja, maka ini ada dua kemungkinan. Mungkin dia menyebutkan itu dalam rangka menghinakan atau dalam rangka menyebutkan keadaan yang sebenarnya. Ini innamal a'malu binniyat. Kalau seseorang maksudnya adalah kasihan si fulan dia dalam keadaan sakit dan sekarang dia tidak nggak bisa bekerja misalnya, dan dia menyebutkan keadaan supaya pahami oleh yang lain, mungkin di sana ada yang membantu sehingga terpaksa dia harus pulang ke kampungnya karena dia dalam keadaan sakit dan tidak mungkin lagi bekerja di sana. Insyaallah kita berharap ini bukan termasuk ghibah, kecuali kalau memang niatnya adalah membongkar atau menjelek-jelekkan orang, maka ini lain lagi. Adapun namimah tadi nyebutkan bukan namimah. Tamimah ya. Namimah Bu dengan N ya, dengan N, maka yang dimaksud adalah mengadu domba ya. Jadi datang kepada seseorang ya, dua orang yang sebelumnya saling bersahabat, saling mencintai satu dengan yang lain, kemudian dia tidak senang melihat persahabatan mereka, akhirnya diadu. Bagaimana caranya? Dia datang kepada si A, kemudian mengatakan bahwasanya si B telah mengghibai antum, telah membicarakan kejelekan antum. Kemudian datang ke B sebaliknya juga mengatakan demikian, si A telah membicarakan kejelekan antum. Akhirnya keduanya saling suudzon satu dengan yang lain, saling berbicara dengan pembicaraan yang tidak baik, kemudian akhirnya menjadi musuh. Dan ini namanya namimah ya, dengan N. Adapun tamimah dengan T, maka ini dimaksud adalah jimat. Ya, mungkin caranya jimat dan akhirnya T ya. Depannya tamimah. Itu mungkin untuk mengingat ya. Nah, Ustaz. Iya, jadi tamimah artinya adalah jimat. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian Bu Rosmini, namimah namanya Ibu. Semoga bisa dipahami Ibu. Baik, kita bacakan soal berikutnya saat menunggu telepon masuk. Ini dari Kepulauan Riau Ustaz, Kota Batam. Dari Atar Ilham Wirayuda. Ustaz,
apa hukum memakai batik? Yang mana kita tahu sebenarnya batik-batik itu dari setiap motif memiliki tujuan masing-masing. Seperti contoh batik motif A untuk rezeki lancar atau yang lainnya. Ya. Asal dari pakaian adalah boleh. Asal dari pakaian adalah boleh. Ini kembali kepada kebiasaan daerah masing-masing. Ya. Dan Allah SWT mencintai adalah maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah adalah jamil, maha indah, dan Allah mencintai keindahan. Ya, jadi asal dari pakaian adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengharamkan kecuali dengan dalil. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan tidak boleh seseorang mengharamkan sesuatu tanpa dalil. Dan batik ini adalah pakaian khas di sebuah daerah, dan asalnya adalah diperbolehkan. Ya, selama tidak ada di sana sesuatu yang menjadikan dia diharamkan. Adapun yang disebutkan tadi tentang bahwasanya ada keyakinan bahwasanya batik ini maknanya adalah untuk supaya rezekinya lancar, Ana baru tahu yang demikian. Mungkin itu adalah keyakinan sebagian orang berlebihan, sehingga segala sesuatu dijadikan sebagai tamimah atau yang semisalnya. Ini nggak bisa kita pukul rata semuanya demikian. Asalnya orang memakai batik begitu saja, mereka tidak meyakini adanya keyakinan tertentu bahwasanya batik ini maknanya demikian, batik ini maknanya demikian. Tidak masalah memakai batik, dan kita jauhi batik yang di situ ada gambar makhluk bernyawa. Ya, kita cari motif-motif yang lain yang tidak terlarang di dalam agama. Tidak ada motif gambar makhluk bernyawa, misalnya gambar ayam atau gambar ular atau yang semisalnya, maka ini kita jauhi. Wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ya, sudah ada telepon yang masuk, saat kita coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Bapak. Baik, Ustadz, saya bertanya, orang masuk neraka itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Nah, itu kan hamba Allahnya kan yang ditakdirkan, kan kasihan Ustadz. Ya. Apakah itu tidak bertentangan dengan sifat Allah yang maha adil? Ya. Nah, yang kedua Ustadz, tentang 199 la ilaha illallah. Nah, itu cukup kita mengucapkan la ilaha illallah, itu bisa dikatakan kita sudah mempunyai kartu la ilaha illallah yang 99 kartu itu, gimana Ustadz? Ya, cukup Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan Ustadz. Pertama, seorang muslim harus meyakini bahwasanya apa yang datang dari Allah tidak mungkin saling bertentangan. Ya, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya itu berasal dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya pertentangan yang banyak. Maka seorang muslim yakin bahwasanya kalau itu adalah berasal dari Allah, ayat, hadis yang sahih, maka tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Nah, Allah SWT telah mentakdirkan setiap manusia bahwasanya masing-masing dari mereka sudah ditakdirkan apakah dia masuk ke dalam surga ataukah dia masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada di antara kalian kecuali sudah diketahui
kedudukannya di surga atau di neraka. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Iya. Dan Allah SWT juga mengabarkan bahwasanya Allah tidak menzalimi hambanya. Allah mengatakan wa ma rabbuka bidzalamil 'abid. Dan tidaklah Rabbmu menzalimi hamba-hambanya. Dan Allah mengatakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguhnya Allah tidak menzalimi meskipun hanya seberat semut kecil. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT adalah Maha Adil. Allah SWT tidak menzalimi hambanya. Di antara yang menunjukkan tentang keadilan Allah, Allah SWT telah memberikan kepada manusia akal. Diberikan mereka kudrah, kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan diberikan mereka kehendak. Diberikan mereka iradah, diberikan kepada mereka kudrah, diberikan kepada mereka rezeki, kesehatan yang dengannya mereka bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Demikian pula di antara yang menunjukkan keadilan Allah, Allah SWT mengutus Rasul menjelaskan kepada mereka mana yang hak yang mengantarkan kepada surga dan menjelaskan kepada mereka mana yang menyampaikan kepada neraka. Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi kecuali wajib baginya untuk menjelaskan kebaikan yang dia tahu untuk umatnya dan mengingatkan umatnya kejelekan yang dia tahu. Ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Adil. Allah tidak membiarkan kita dalam keadaan tidak mengetahui mana yang hak, mana yang batil, tapi Allah mengutus kepada kita Rasul. Ya, ini menunjukkan keadilan Allah. Dan Allah bukan hanya mengutus Rasul. Allah menurunkan kitab. Sehingga meskipun Rasul tadi meninggal karena dia manusia, di sana ada kitab yang menjadi pegangan bagi manusia. Allah jelaskan di situ mana yang hak, mana yang batil, mana yang merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga dan mana yang menjadikan seorang masuk ke dalam neraka. Ini semua menunjukkan keadilan Allah. Lalu di mana letak kezalimannya? Allah SWT dialah yang maha bijaksana. Allah tidak menzalimi hambanya. Allah sudah memberikan kita kudrah, memberikan kita iradah, memberikan kita akal, menurunkan kepada kita kitab, mengutus kepada kita Rasul, supaya jelas bagi kita mana yang salah, mana yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Yang kedua Ustaz, hadis bitoqah Ustaz, tentang la ilaha illallah Ustaz. Iya. Kalau yang dimaksud adalah hadis bitoqah, yaitu hadis yang isinya adalah tentang kartu yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di mana kisahnya adalah akan didatangkan seorang muslim di hari kiamat yang dia memiliki dosa yang banyak. Disebutkan dalam hadis tadi 99 buku besar. Satu buku itu sejauh mata memandang, menunjukkan tentang besarnya buku tadi. Dan isinya adalah dosa-dosa dia. Dan jumlahnya bukan hanya satu buku, tapi 99 buku. Ya, 99 buku raksasa yang isinya adalah dosa-dosa orang tersebut. Ini menunjukkan tentang banyaknya dosa yang dia lakukan. Tapi ternyata dia adalah seorang muslim yang bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, dan dia pegang kalimat la ilaha illallah, dan dia yakini bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian ketika ditanya oleh Allah, apakah malaikatku menzalimi?
Artinya ada dosa yang tidak engkau perbuat kemudian tertulis di dalam kitab-kitabmu ini? Dia mengatakan tidak. Ya, apakah engkau memiliki amalan atau ucapan yang semakna? Dia mengatakan tidak. Kemudian Allah SWT mengatakan, bala, engkau memiliki sesuatu amalan. Kemudian dikeluarkan sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ya. Kemudian laki-laki ini mengatakan apa yang dilakukan oleh sebuah kartu dibandingkan dengan 99 kitab yang isinya adalah dosa, 99 kitab raksasa yang isinya adalah dosa. Maka Allah mengatakan innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalim. Akhirnya ditaruhlah 99 kitab yang besar tadi dalam satu timbangan atau satu daun timbangan, kemudian ditaruhlah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah tadi pada daun timbangan yang lain. Dan ternyata yang lebih berat adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Siapakah yang dimaksud dengan pemilik kartu tadi? Tentunya dia adalah seorang muslim yang dia konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah kunci masuk ke dalam surga. Namun setiap kunci itu pasti ada giginya. Kalau kita membawa kunci yang bergigi, maka kita akan bisa membuka pintu. Tapi kalau kita membawa kunci yang tidak bergigi, maka tidak akan bisa membuka pintu. Demikian pula kalimat la ilaha illallah, ya, yang dimaksud dalam hadis ini adalah seorang muslim yang dia konsekuen dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dia tidak menyerahkan ibadah sedikit pun, sekecil apapun kepada selain Allah. Dan itu dia jaga sampai dia meninggal dunia. Dia tidak membatalkan kalimat ini. Dia tidak ragu-ragu tentang kalimat la ilaha illallah. Dia laksanakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Dia jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dia ingkar terhadap segala sesuatu yang disembah selain Allah. Syarat-syarat la ilaha illallah dia laksanakan dengan baik sampai dia meninggal dunia. Maka inilah orang yang akan bermanfaat baginya kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Adapun hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah, tapi dalam praktek dia, dalam kehidupan dia sehari-hari, jauh dari makna la ilaha illallah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi dia meminta syafaat kepada selain Allah. Dia mengatakan la ilaha illallah, tapi setiap bulan dia datang ke dukun misalnya. Maka bagaimana orang yang demikian akan bermanfaat kalimat la ilaha illallah? Ya, kalimat la ilaha illallah ini bermanfaat bagi orang yang konsekuen dengan kalimat tersebut. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, orang-orang munafikin di zaman Rasulullah SAW mereka juga mengatakan la ilaha illallah. Mengatakan Muhammad Rasulullah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang orang-orang munafik kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Itu ucapan mereka, ya, dengan lisan-lisan mereka, tapi hati mereka mengingkari. Ini menunjukkan bahwasanya hanya sekedar ucapan ini tidak cukup. Ucapan harus disertai dengan keyakinan dalam hati dan harus diikuti dengan amalan anggota badan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Ini berarti termasuk dari keutamaan tauhid gitu Ustaz ya? Ya, keutamaan tauhid diantaranya adalah sebab diampuninya dosa. Ya, dosa sebanyak apapun,
Kalau seorang memiliki tauhid, maka ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Nah, Jazakallah khairan atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami Bapak Saleh Haji tadi di Bengkulu. Baik, kita kembali mengajak pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada untuk bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544687. Baik, kita bacakan soal berikutnya Ustaz. Ya. Ini dari Sulawesi Selatan, Bapak Amir Dana namanya. Ya. Ustaz, Ana mempelajari ilmu ruqyah syar'i di berbagai komunitas. Apa hukumnya Ustaz? Apa hukum dari menjual produk ruqyah dan juga apa hukum dari ruqyah massal? Ruqyah syar'iyah ini adalah termasuk cara pengobatan yang disyariatkan, ya, yaitu ruqyah dengan Al-Quranul Karim atau ruqyah dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau dengan doa-doa kita, yang penting maknanya benar, maka ini adalah diperbolehkan. Nabi SAW mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak masalah seseorang meruqyah atau tidak masalah ruqyah selama tidak ada di dalamnya kesyirikan. Asalnya tidak masalah seseorang melakukan ruqyah ini, dan tentunya dia harus belajar dulu bagaimana meruqyah dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak masalah seseorang mempelajari ruqyah. Cuma yang perlu kita ingatkan, berhati-hati, jangan sampai seseorang berlebihan atau melakukan cara yang tidak dibenarkan di dalam ruqyah. Ya, dia harus mencari referensi-referensi yang sudah direkomendasi oleh para ulama dan diajarkan di dalamnya tentang ruqyah yang dibenarkan, yang sesuai dengan syariat. Jangan sampai terjatuh ke dalam bid'ah di dalam ruqyah ini. Adapun tentang masalah ruqyah massal atau secara bersamaan, Allahu alam, tidak ada di sana dalil yang melarang, ya. Artinya seseorang mungkin saja dia membaca satu ayat atau sebagian dari Al-Quran, kemudian di depannya ada lebih dari satu orang, ya, kemudian dia membaca sekali dan ternyata semuanya mendapatkan manfaat dan semuanya terobati, ya, tidak ada masalah. Asalnya tidak ada masalah seseorang meruqyah lebih dari satu orang di depannya. Nah, Allahu a'lam. Tapi yang terkadang ruqyah ini jadi pekerjaan gitu, gimana Ustaz? Jadi mata pencaharian gitu. Iya, adapun menjadikan ruqyah ini seperti mata pencaharian atau pekerjaan seseorang, maka kalau kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh para salaf, dan kita tahu bahasanya para salaf pun juga mengenal yang namanya ruqyah. Tapi tidak ada di antara mereka yang menjadikan ruqyah ini sebagai sebuah mata pencaharian. Ya. Dan Allahu alam, sebabnya adalah karena kaum muslimin mereka sudah banyak yang meninggalkan ruqyah secara syar'i ini. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga mereka menganggap bahwasanya yang bisa meruqyah ini hanya satu atau dua orang saja. Sehingga itu yang diundang, itu yang dibayar. Padahal masing-masing dari kita bisa membaca Al-Quran. Dan apakah ruqyah harus dengan hafalan? Tidak. Kita bisa membaca dan bisa meruqyah dengan Al-Fatihah misalnya. Dan masing-masing dari kita hafal. Kita bisa meruqyah dengan ayat kursi, An-Nas, Al-Falaq. Alhamdulillah. Itu adalah ayat-ayat yang berbarokah, bisa kita meruqyah dengannya dengan cara mengulang-ulang. Cuma ketika kaum muslimin sudah menghajar Al-Quran, di antaranya adalah menghajar Al-Quran dengan tidak menggunakannya untuk ruqyah, sehingga menganggap bahwasanya meruqyah ini seperti seorang dokter yang harus belajar selama bertahun-tahun, ya, padahal masing-masing dari kita bisa melakukan ruqyah tersebut. Jadi kalau menjadikan itu sebagai mata pencaharian,
ya atau menjadi pekerjaan dia, maka ini cukup kita mengatakan bahwasanya para salaf dulu tidak ada yang melakukan yang demikian. Wallahu taala a'lam. Salah sedikit tambah lagi sama Ya. kita nengkuri rukyah ini juga, apakah ada tata cara misalkan mengusap muka atau bagaimana, atau cukup membacakan saja, Ustaz? Ya, cukup membacakan saja. Kalau memang itu misalnya diketahui bahwasanya dia kerasukan jin misalnya, Kerasukan jin. cukup dengan membacakan saja bisa. Dan itu memiliki pengaruh. Atau seseorang menempelkan tangannya di tempat yang ada rasa sakitnya misalnya, ini juga bisa. Nah, di sana ada beberapa cara yang jelas seseorang mencoba untuk mempelajari dan bagaimana supaya apa yang dilakukan ini ada contohnya dari Nabi atau dari sebagian salaf. Wallahu taala. Masalah jazakallahu khairan, sangat mudah berarti Ustaz ya. Iya. Nggak harus manggil orang yang ahli gitu Ustaz ya. Kita sendiri bisa. Kita sendiri bisa. Tapi barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita coba bacakan soal berikutnya Ustaz. Ya. Ini dari Bandung Ustaz, Jawa Barat. Bapak Sugih Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di tempat saya ada golongan yang melarang kami mengaji dan membaca kitab ulama kecuali dari golongan mereka. Mereka berkata, mereka itu memang bisa benar, tapi karena itu semua hanya ra'yi mereka saja, enggak akan diterima oleh Allah berdasarkan dalil. Barang siapa yang mengucapkan menyerangkan kitab Allah yang maha mulia lagi maha agung dengan pendapatnya lantas benar, maka sungguh telah salah. Hadis riwayat Abu Daud di Kitabul Ilmi, katanya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Yang dia tanyakan Di tempat saya bagaimana Ustaz? Itu saya pertanyaan Ustaz. bagaimana Dengan orang yang melarang tadi Ustaz, yang dia tidak menerima kecuali kitabnya, kitabnya. tidak menerima dari kitab orang lain. Kalau ada golongan yang melarang kami mengaji dan baca kitab ulama kecuali dari golongan mereka. Iya. Hidayah di tangan Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, "May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Ya, kita sampaikan saja. Kita dakwai mereka sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa dzakir bil Qur'an may yakhafu wa'id. Hendaklah engkau ingatkan dengan Al-Qur'an orang yang takut dengan ancamanku. Apapun kaidah dan apapun alasan mereka dan apapun keyakinan mereka, kita sampaikan. Dan itu rata-rata memang demikian. Kelompok-kelompok dan aliran-aliran yang sesat rata-rata melarang anggotanya untuk belajar ke kelompok yang lain, karena mereka khawatir kalau sampai mendengar dari kelompok yang lain akan dibongkar kesalahan mereka sehingga pengikutnya tadi akan meninggalkan kelompoknya dan seterusnya. Ini bukan hanya satu atau dua kelompok, rata-rata demikian. Kita sampaikan, ya kita sampaikan kebenaran, maka orang yang Allah kehendaki kebaikan akan disampaikan kebenaran tadi kepadanya. Sekarang di zaman Nabi SAW, tokoh-tokoh Quraisy yang mereka menjadi tokoh-tokoh yang menentang dakwah Nabi SAW, bagaimana usaha mereka untuk supaya manusia ini tidak mendengar dakwah Nabi SAW. Dikatakan beliau adalah tukang sihir, beliau adalah tukang syair, kemudian disiksa orang yang mengikuti beliau. Ini semua tujuannya adalah bagaimana orang itu takut untuk mengikuti Nabi SAW. Jadi usaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Sampaikan saja. Sampaikan saja sebagaimana Allah SWT perintahkan. Kalau kita mau membacakan Al-Quran kepadanya, membacakan hadis, sampaikan. Atau kita bacakan dari
kitab yang ditulis oleh ulama kita sampaikan. Kalau memang dia dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan berikan hidayah kepadanya. Kalau tidak, maka apapun usaha yang kita lakukan, maka tidak akan dia mendapatkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberikan petunjuk. Nah, wallahu taala a'lam. Jazakallah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Soal berikutnya Ustaz dari DKI Jakarta, Bapak Yorini. Ya. Ustaz Hafizakumullah, apakah benar bahwa tidak seluruh orang beriman akan mendapat hisab yang mudah, namun hanya sebagian besarnya saja? Mohon ditunjukkan dalilnya Ustaz, sehingga dapat menguatkan pemahaman anak terkait hal ini. Dan jika benar demikian, di mana hanya sebagian besar orang beriman yang mendapat hisab yang mudah? Apakah bisa dikatakan bahwa tidak seluruh orang kafir dan munafik akan mendapatkan hisab yang sulit, namun sebagian besarnya saja, Ustaz? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka adapun orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, Allah SWT menyebutkan di dalam Al-Quran, ada orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, dan golongan yang kedua adalah yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya dari belakangnya. Hanya ada dua golongan. Siapakah mereka? Tentunya yang mengambil dengan tangan kanannya adalah orang-orang yang beriman. Adapun yang mengambil kitab dengan tangan kiri dari arah belakangnya, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Adanya adalah orang yang beriman dengan orang yang kafir. Maka setiap orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan hisab yang mudah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Mereka akan mengambil kitab dengan tangan kanannya, dan mereka akan dihisab oleh Allah SWT dengan hisab yang mudah. Yang disebutkan dalam hadis, bagaimana hisab yang mudah? Allah SWT akan menutupi orang yang beriman di padang mahsyar, sehingga tidak dilihat oleh penduduk mahsyar yang lain. Kemudian Allah SWT menampakkan kepadanya dosa atau dosa-dosanya. Kemudian dikatakan, ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Apakah engkau masih ingat dosa yang ini yang pernah kau lakukan? Apakah engkau masih ingat dosa yang ini yang pernah kau lakukan? Sampai dijadikan dia mengikrarkan, mengakui tentang dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga kita, ketika dia sudah banyak diperlihatkan kepadanya dosa, dan dia merasa bahwasanya dia akan binasa, maka Allah SWT mengatakan, فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ. Sungguh aku telah menutupi dosa-dosamu di dunia, maka sekarang aku mengampuni dosa-dosa tersebut untukmu di hari ini. Maka inilah dimaksud dengan hisab yang mudah. Ya, ditutupi kemudian diperlihatkan dosanya, sampai akhirnya Allah SWT mengatakan ucapan tadi. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang musyrikin, maka mereka sebagaimana firman Allah, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, ya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang-orang yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya, maka dia mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak mendapatkan kitabku, ya, tidak mendapatkan kitabku. Ini angan-angan dia. Maka setiap orang yang musyrik, orang yang kafir, orang-orang yang munafik, mereka akan mengambil kitabnya dengan tangan kirinya, dan mereka lah yang dikatakan oleh Nabi SAW, man nuqishal hisaba udziba. Barang siapa yang didebat di dalam hisabnya, maka dia akan diazab oleh Allah. Dan ini adalah keadaan orang-orang
yang kafir kepada Allah, Allah akan memperketat hisabnya kepada mereka, dan orang yang demikian keadaannya maka dipastikan dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban penjelasannya. Ya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan sepertinya sebagai pertanyaan penutup Ustaz yang Baik. baru dijawab. Jazakallah khairan Ustaz atas Barakallahu ilmu yang berikan kepada kita, semoga Masya bermanfaat. Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Jazakallah khairan. Sekali lagi juga kepada pemirsa Fatwa TV dan juga pendengar radio di mana saja Anda berada, dan mohon maaf pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaannya, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya, dan kita juga mohon maaf atas kesalahan teknis yang terjadi, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad dan juga Fatwa TV, Anda dapat akses di website www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Mungkin dia bisa bolak-balik harokat Terima kasih, seperti Bapak. pada surat An-Nisa.